Pada saat waktunya sujud, ya karena lututnya tidak bisa ditekuk, maka kita duduk di kursi lalu kemudian membungkukkan badan kita sebagai isyarat sujud. Ya, jadi lebih rendah daripada. Baiklah, sebelum kita lanjut videonya, kepada teman-teman yang pemula, kami ingin merekomendasikan buku-buku panduan ibadah karya guru kita Buya Yahya. Ini ada buku fikih Toharo dan ada buku fikih praktis sholat. Untuk mengordernya silahkan klik link Shopee-nya di pojok kiri bawah dalam video ini atau di deskripsi video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kita akan belajar praktek sholat bagi orang yang habis kecelakaan ya atau sakit ya, yang mana mereka mampu untuk berdiri namun tidak bisa melakukan sujud karena di lututnya ada luka pasca kecelakaan atau di lututnya itu sakit tidak bisa ditekuk ya, seperti misalnya orang tua kita yang terkena penyakit asam urat ya. Namun sebelum kita lanjut kepada video prakteknya, perlu kita ketahui bahwa dalam hal berdiri dalam sholat itu berbeda antara sholat fardu dan sholat sunnah ya. Dalam hal berdiri dalam sholat itu berbeda antara sholat fardu dan sholat sunnah. Yang pertama, untuk sholat fardu, selagi seseorang itu mampu berdiri, maka di waktunya berdiri dia harus berdiri ya, dan tidak sah mengganti berdiri tersebut dengan duduk atau yang lainnya ya. Jadi apabila yang kita lakukan itu adalah sholat fardu 5 waktu misalnya ya, apakah itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh ya, maka kita harus di waktunya berdiri itu kita harus berdiri semampu kita ya. Kalau ada seseorang dia mampunya berdiri hanya sekedar takbiratul ihram ya, setelah takbiratul ihram dia sudah tidak mampu lagi berdiri, dia mau duduk ya, maka di waktunya takbiratul ihram yang mana dia mampu untuk berdiri tadi dia harus berdiri ya. Adapun nanti ketika dia sudah tidak kuat, maka barulah pada saat itu dia diperkenankan untuk duduk ya, karena berdiri di dalam sholat fardu itu adalah merupakan rukun bagi orang yang mampu. Yaitu kita sering dengarkan ketika belajar fikih ya, waktu kelas-kelas dasar itu, di antara rukun sholat itu al-qiyamu lil qadiri fil fardi, berdiri ya bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu ya. Jadi dalam sholat fardu itu masalah berdiri, seseorang itu harus berdiri ya sesuai ya, sampai di mana ia sanggup untuk berdiri. Kalau misalnya dia berdiri, sanggupnya berdiri sampai selesai Al-Fatihah ya, maka dia harus berdiri sampai selesai Al-Fatihah tersebut ya. Itu untuk sholat fardu ya. Berbeda halnya dengan sholat sunnah ya. Apabila yang dikerjakan itu adalah sholat sunnah, walaupun seseorang itu mampu berdiri di waktunya berdiri, ia sah mengganti berdiri tersebut dengan duduk atau yang lainnya ya. Kalau sholat sunnah seperti sholat sunnah qobliyah, sholat duha, sholat tahajud atau sholat sunnah yang lainnya, di waktunya berdiri meskipun kita mampu untuk berdiri, itu sah dilakukan dalam keadaan duduk atau yang lainnya ya. Hanya saja kita tidak mendapatkan pahala yang sempurna ya, kita hanya akan mendapatkan pahala separuh saja ya. Tapi mengenai masalah sah atau tidaknya ya tetap sah ya, meskipun kita mampu untuk berdiri lalu kemudian kita mengganti berdiri tersebut dengan duduk, itu sah apabila itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu ya, seseorang tidak sah sholatnya apabila dia mampu berdiri di waktunya berdiri lalu kemudian ia menggantinya dengan duduk atau yang lainnya. Nah baiklah, kita langsung saja masuk kepada video prakteknya. Ini praktek sholat subuh bagi orang yang mampu berdiri tapi tidak mampu melakukan sujud ya dengan sempurna seperti biasanya. Usalli fardhas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima
وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Nah, pada saat waktunya sujud, ya karena lututnya tidak bisa ditekuk, maka kita duduk di kursi lalu kemudian membungkukkan badan kita sebagai isyarat sujud. Ya, jadi lebih rendah daripada saat kita ruku tadi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Ya, jadi kita sudah masuk kepada rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. Ya, kita kunut subuh ya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait ولا يعز من عاديت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya, sujud, ya duduk. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbi. Allahu akbar. Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Sujud kedua. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Ya, kita sudah duduk tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Jadi itulah tata cara sholat bagi orang yang habis kecelakaan, yang mana mereka mampu untuk berdiri, tapi tidak mampu melaksanakan sujud karena di lututnya ini ada luka, sehingga tidak memungkinkan untuk ditekuk saat sujud. Ya, maka cara sujudnya tadi, ya, dia duduk di kursi, lalu kemudian membungkukkan kepalanya lebih rendah daripada
posisi saat dia ruku tadi. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, demikianlah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.